Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiatul Bajuri Al-Musamma Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaman 31. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit sebelumnya. Kita membahas tentang i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin. Wajib kepada setiap muslim untuk mengenal akidah yang 50. Wajib mengenal. Mengenal kewajiban itu, kewajiban hukum itu pada syara' atau pada akal. Berbeda pendapat sebelumnya. Asy'ari menyatakan semua hukum wajib berdasarkan syara'. Sebelum Rasul diutus enggak wajib apa-apa. Mu'tazilah berpendapat hukum itu wajib dengan akal. Karena akal mampu mengetahui baik buruknya sesuatu. Adapun Rasul diutus hanya untuk menguatkan apa yang sudah ditemukan oleh akal. Pendapat ketiga Maturidiyah, semua hukum sebut berdasarkan syara' kecuali tentang mengenal Allah. Kalau mengenal Allah wajib dengan akal. Nah, ini beliau akan membahas hukum tersebut yang wajib berdasarkan syara' menurut madhab Asy'ari. Summa innal ahkama kismani. Kemudian sesungguhnya hukum itu ada dua. Ini pembahasan menurut Asy'ari, bukan menurut Mu'tazilah. Hukum ada dua, ahaduhuma ahkamu furu'in. Bermula salah satu keduanya hukum-hukum furu'. Hukum furu' seperti salat, puasa, zakat. Wahia la tasbutu illa fi hakiman balaghathu da'watu man ursila ilaihi bittifaqihim kama nassa alaihi Simmim. Simmim pasti beramalasi. Dan dianya hukum furu' itu tidak sebut ia kecuali pada hak orang-orang balaghathu yang sampai akannya orang oleh dakwah man. Artinya dakwah Rasul ursila yang diutus akan dianya Rasul kepadanya Siman dengan sepakat mereka. Jadi, yang pertama hukum furu' seperti salat, puasa, ini hukum tidak sebut. Artinya tidak sebut, tidak berlaku pada orang-orang. Hukum furu' tidak berlaku kecuali pada orang yang sudah sampai dakwah Rasul kepadanya. Siapapun orangnya yang belum sampai dakwah para Rasul kepadanya, maka tidak wajib, tidak berlaku hukum kepadanya. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat. Ini sepakat mereka. Ini sepakat ulama Asy'ari. Ulama Asy'ari, juga Maturidi menyatakan bahwa hukum furu' itu enggak berlaku melainkan kepada orang-orang yang sudah sampai dakwah Rasul. Wasanihima ahkamu usul. Bermula hukum yang kedua atau bermula yang kedua dari dua pembagian itu namanya hukum usul. Hukum asal, suluddin, tentang mengenal Allah, beriman kepada Allah. Waqad waqa'a bainahum khilafun fil iktifai fi subutiha bi ayyi rasulin. Dan sungguh telah terjadi di antara mereka para ulama oleh khilaf. Ini ulama-ulama Asy'ariyah. Asy'ariyah, Maturidiyah, enggak masuk Mu'tazilah. Dan sungguh terjadi di antara mereka para ulama oleh khilaf pada sebutnya hukum usul dengan bi ayyi rasulin, dengan rasul manapun. Yang kedua hukum usul seperti beriman kepada Allah. Apakah wajib satu masyarakat beriman kepada Allah? Terjadi khilaf antara mereka. Khilaf pada apa? Apakah cukup untuk diberlakukan hukum dengan sampai rasul manapun? Apa harus dengan diutus rasul secara khusus? Maksudnya begini, misalkan ke penduduk Mekah telah sampai sisa-sisa dari dakwah Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim tidak diutus ke Mekah secara khusus.
Atau dakwah Nabi Musa misalkan, sampai ke penduduk Mekah. Misalkan ada sisa-sisa. Apakah dengan sampainya dakwah Nabi Musa, walaupun cuma sisa-sisa karena masa sudah jauh, sudah cukup untuk mewajibkan hukum kepada penduduk Mekah bahwa mereka harus beriman kepada Allah? Nah itu, terjadi khilaf. Sekali lagi, yang kedua namanya hukum usul, seperti mengenal Allah, beriman kepada Allah. Terjadi khilaf antara para ulama, apakah cukup untuk diberlakukannya hukum usul tersebut dengan sampainya rasul manapun, atau harus ada rasul khusus. Faqila yuktafa bihi bidzalika. Maka dikatakan orang yuktafa bihi, dicukupkan orang fihi. Fihi padanya tercukup pada berlakunya hukum. Bidzalik dengan demikian ayy rasulin, rasul manapun. Qil menyatakan cukup untuk berlaku hukum asal dengan sampainya dakwah rasul siapapun. Yang penting dakwah seorang rasul sudah sampai kepada satu masyarakat, walaupun rasul itu tidak secara khusus dikirim kepada mereka, sudah berlakunya hukum kepada mereka. Mereka wajib beriman kepada Allah. Wa qawahun Nawawiyu, dan menguatkan akan yakil oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi termasuk orang yang berpendapat bahwa siapapun yang sudah sampai dakwah seorang rasul kepadanya, walaupun bukan rasul khusus yang dikirim kepada mereka, mereka harus beriman. Karena itu Imam Nawawi, nggak ada ahli fatrah menurut Imam Nawawi. Maksudnya bukan nggak ada ahli fatrah nggak selamat menurut Imam Nawawi. Ya, penduduk Mekah sebelum Nabi diutus oleh Allah, karena menurut Imam Nawawi sudah sampai kepada mereka sisa-sisa dakwah Nabi Ibrahim. Jadi mereka harus beriman, yang tidak beriman tetap neraka. Karena itu nanti Imam Nawawi juga menguatkan bahwa ibu Nabi nggak selamat. Sebagaimana itu beliau jelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Nanti di depan ada pembahasan. Ini qil pertama. Wa adzahu ba'dhum lil Maturidiyah, dan membangsakan akan nyakil oleh ba'dhum bagi Maturidiyah. Sebagian ulama menyatakan pendapat ini pendapat Maturidi. Maturidi berpendapat bahwa sampai dakwah rasul manapun kepada satu masyarakat sudah bisa untuk diberlakukan hukum asal kepada masyarakat tersebut. Wa dhahiruhu annahum yaquluna bi annal ahkama kullaha sabatat bisyara wa huwa khilafu ma taqaddama anhum min annahu yustasna minha wujubul ma'rifah fa innahu sabata bil aqli. Wa dhahiruhu, dan bermula dhahirnya ba'duhum, bahwa sungguh mereka Maturidi itu mereka berpendapat bahwa sungguh hukum, seluruhnya hukum sebut dia dengan syarat. Jadi di sini kalau kita lihat, Qil menyatakan untuk berlakunya hukum asal itu cukup dengan sampai dakwah rasul manapun. Ada yang menyatakan Qil itu pendapat Maturidi. Jadi secara zahir berarti seolah-olah Maturidi itu berpendapat semua hukum sebut dengan syarat. Sebut dengan syarat, sehingga harus diutus rasul baru berkewajiban untuk mengenal Allah. Ini kan menunjukkan bahwa seolah-olah Maturidi berpendapat semua hukum itu sebut dengan syarat. Tanpa syarat, tanpa diutusnya para rasul nggak ada hukum. Wahwa khilafu ma taqaddam. Bahwa dianya zahir itu menyalahi ma yang telah dahulu ianya ma dari mereka Maturidi. Daripada bahwa sungguhnya hal wasyi'an itu diistisnakan darinya hukum akan wajib ma'rifah. Sesungguhnya wajib ma'rifah sebut ia dengan akal. Secara zahir seperti itu, tapi zahir ini menyalahi apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang Maturidi. Maturidi berpendapat benar semua hukum sebut dengan syarat, tapi kecuali kewajiban mengenal Allah. Tentang mengenal Allah itu sebut dengan akal, bukan dengan syarat. Jadi kalau berdasarkan pendapat Maturidi, seorang itu wajib mengenal Allah walaupun tidak diutus seorang rasul. Itu maksudnya. Naam, kendati pun demikian in ustusniyahuna aidan fala mukhalafah. Kendati pun demikian jika dikecualikan di sini pula maka tidak menyalahi. Artinya walaupun secara zahir Maturidi berpendapat semua hukum sebut dengan syarat, tetap harus dikecualikan kecuali mengenal Allah. Jadi kita lihat dulu. Wa ala hadza, dan berdasarkan di atas ini harus kita ambil pendapat Qil
yang menyatakan bahwa untuk sebutnya hukum asal kepada satu masyarakat cukup dengan diutus rasul manapun. Enggak harus rasul khusus. Berdasarkan pendapat Qil ini, yang pendapat Qil ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi, dan ada juga yang menyatakan bahwa Qil ini juga pendapat Maturidi. Walaupun sebenarnya Maturidi mengecualikan kalau soal mengenal Allah itu enggak harus diutus rasul. Wa ala hadza, berdasarkan di atas ini pendapat, fakullu man balagathu da'watu rasulin minar rusul, maka bermula setiap orang yang sampai kepadanya oleh dakwah seorang rasul di antara segala rasul, walau Adam, sekalipun ada ianya rasul itu Nabi Adam, kullifa bil iman, niscaya ditaklifkan akan dianya orang dengan iman. Berdasarkan pendapat Qil dan juga pendapat Imam Nawawi, setiap orang yang sampai dakwah seorang rasul, walaupun rasul itu Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, sampai dakwah Nabi Ibrahim ke Mekah misalkan, kullifa bil iman, orang itu ditaklifkan untuk beriman, wajib beriman. Kalau enggak beriman akan dihukum oleh Allah. Enggak ada namanya fatrah atau bukan fatrah. Wa illam yakun mursalan ilaihi, sekalipun tidak ada ianya rasul, itu diutus kepadanya siman. Walaupun rasul itu bukan secara khusus dikirim kepada mereka. Seperti Nabi Ibrahim tidak diutus kepada penduduk Mekah secara khusus. Faman anada, maka barang siapa yang menentang ia wa takabbara takabbur an ittiba'ihi, dari mengikutnya rasul, istahaqat ta'dzib, berhak ia mendapatkan azab. Nah, ini agak keras pendapat ini. Wa amma man lam tablughu bi an syadda fi atrafil bilad, adapun orang-orang yang tidak sampai ianya dakwah akannya dengan bahwa sendiri ia di pojok-pojok negeri, bahwa ma'dzurun, maka dianya orang itu diodorkan, dimaafkan. Orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, dakwah rasul secara khusus tidak, dakwah rasul manapun juga enggak sampai, itu sepakat bahwa orang itu dimaafkan, enggak berlaku syariat, enggak wajib mengenal Allah. Itu pendapat pertama tadi. Kita lihat pendapat kedua, waqila la yuktafa fihi bidzalik. Dikatakan orang tidak dicukupkan orang padanya berlakunya hukum usul bidzalik, dengan demikian dikirim rasul manapun. Oh, enggak cukup. Enggak cukup untuk berkewajiban seseorang mengenal Allah dengan hanya sampai rasul manapun kepadanya. Apalagi rasul itu sudah jauh masanya. Bal yu'tabaru kullu rasulin ma'a ummati. Bahkan diperlukan, diiktibarkan akan setiap rasul bersama umatnya. Harus ada rasul khusus kepada setiap umat. Kalau umat itu begitu sampai dakwah rasul mereka masih ingkar, ketika itu baru mereka berhak azab. Bagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'atsa rasula. Nah, ini pendapat Qil. Wa hadza huwa shahih, dan bermula ini Qil itulah yang sahih. Jadi di sini yang dianggap kuat ini pendapat Qil ini, yaitu seseorang masyarakat berkewajiban untuk berlakunya hukum mengenal Allah ketika sampai rasul secara khusus. Sebagaimana ke penduduk Mekah sampainya Nabi Muhammad. Ini yang kuat. Berarti pendapat Imam Nawawi dalam masalah ini tidak kuat. Fa'ahlul fatrah. Jadi kesimpulannya apa? Dari sinilah bercabang nanti, Bapak Nabi selamat atau tidak. Fa'ahlul fatrah wahum man lam yakunu fi zamani rasulin. Maka bermula ahlu fatrah wahum, dan bermula mereka ahlu fatrah itu man lam yakunu, orang-orang yang tidak adalah mereka pada zaman seorang rasul. Au lam yursal ilaihim, atau belum pernah dikirim rasul kepada mereka, najun, itu selamat. Jadi berdasarkan pendapat yang sahih ini, ahlul fatrah, orang yang belum pernah diutus rasul kepada mereka, tidak tinggal di zaman rasul, mereka najun, selamat semuanya. Semuanya akan masuk surga. Wa in abadul ausan, sekalipun mereka pernah menyembah patung. Li'udrihim, karena odor mereka belum diutus rasul, enggak akan disiksa. Mereka akan dimasukkan surga, tapi surga khusus. Wa yu'tihimullahu ta'ala manazila min jannatil ikhtisas. Akan memberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala akan tempat-tempat dari surga khusus. La min jannati amal, bukan dari surga amal. Li'annahu la amala lahum, karena hal dan sya'an itu tidak ada amal bagi mereka. Mereka belum pernah beramal. Jadi mereka surga khusus. Hadza tahqiqu hadhil mas'alah fahfadhu. Inilah tahqiq ini masalah. Artinya ini sesudah diteliti para ulama lebih condong kepada ini. Ahlu fatrah selamat fahfadhu, maka pelihara olehmu. Jadi pendapat Imam Nawawi dalam hal ini tidak dikuatkan oleh para ulama. Makanya Imam Nawawi agak aneh sendiri dalam masalah
tentang ahlul fatrah. Beliau menyatakan orang tua Nabi tidak selamat. Nah, kita lanjutkan dulu, penting. Tambihun. Idza alimta anna ahlal fatrati najun ala rajih alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najian. Apabila engkau telah tahu bahwa sungguh ahlul fatrah itu mereka selamat semuanya atas pendapat yang kuat, alimta, niscaya engkau tahu pula bahwa sungguh abawaihi, bahwa sungguh dua orang tua Nabi itu najiani, selamat keduanya. Jadi berdasarkan pendapat di atas tadi, kalau ahlu fatrah selamat, berarti dua orang tua Nabi juga selamat. Kenapa? Likaunihima min ahlil fatrah. Karena keduanya orang tua Nabi itu ahlul fatrah. Belum sampai dakwah Nabi kepadanya. Bal huma min ahlil Islam. Sampai di sini dulu. Nah, karena mereka ahlul fatrah belum sampai dakwah. Menurut Imam Nawawi, kepada ahlul fatrah itu sudah sampai dakwahnya Nabi Ibrahim. Karena itu mereka tidak selamat. Nah ini. Jadi hadis yang menyatakan bahwa bapak Nabi dalam neraka, itu hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari nggak ada. Kemudian yang mensyarah Sahih Muslim yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi di sana membahas panjang lebar tentang ahlul fatrah itu tidak selamat walaupun mereka kerabat Nabi sekalipun. Ini luar biasa sekali. Jadi dalam kitab Syarah Jauharatul Tauhid, banyak ulama di sana kita sudah pernah membaca tentang bantahan para ulama terhadap Imam Nawawi tersebut. Nah. Balhuma min ahlil Islam, bahkan keduanya orang tua Nabi itu termasuk dari orang Islam kalau di sini. Li ihya'ihi malahu, karena dihidupkan keduanya kembali lahu untuknya Nabi, ta'dhiman lahu, karena memuliakan baginya Nabi, fa amina bihi, maka berimanlah keduanya dengannya Nabi ba'dal bi'sah, sesudah kebangkitan. Ada juga segolongan ulama yang meyakini bahwa orang tua Nabi dihidupkan kembali oleh Allah untuk memuliakan Nabi. Sesudah orang tua Nabi dihidupkan, keduanya beriman kepada Nabi, sesudah Nabi jadi Rasul. Nah, kemudian dimatikan kembali. Ada yang seperti itu walaupun hadisnya dhaif. Kita lihat. Wa ma ahsana qaulal qail, dan alangkah bagusnya perkataan orang yang berkata. Haballahun nabiyya. Ini haba, ini bukan haba. Haballah. Haballah artinya i'ta'uhu. Haballahun nabiyya. Bermula pemberian Allah kepada Nabi. Haballahin nabiyya. Bermula pemberian Allah kepada Nabi mazidu fadlin. Atau haba fi'il madhi juga boleh. Haballahun nabiyya mazida fadlin. Telah memberikan oleh Allah kepada Nabi akan tambahan karunia. Ala fadlin, di atas karunia. Wa kana bihi raufan, adayanya Allah dengannya Nabi itu penyayang. Allah telah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi karena Allah sangat menyayangi Nabi. Fa ahya ummahu, maka menghidupkan ianya Allah akan ibunya Nabi. Wa kadza abahu, demikian pula bapaknya Nabi dihidupkan oleh Allah li imanan bihi, untuk beriman dengannya Nabi. Fadlan manifa, sebagai karunia yang banyak, karunia yang tinggi. Nah, jadi Allah menghidupkan ibu Nabi, bapak Nabi, kemudian keduanya beriman kepada Nabi sebagai karunia dari Allah. Fasallim, maka terima olehmu. Fal qadimu bidza qadirun, maka bermula qadim. Maka bermula Allah dengan ini itu maha mampu. Allah mampu melakukan itu, menghidupkan dua orang tua Nabi. Wa in kanal hadisu bihi dha'ifa, sekalipun adalah hadis tentangnya itu lemah. Walaupun hadis yang menyatakan orang tua Nabi pernah dihidupkan, itu hadis lemah. Nah. Wa hadzal hadisu huwa maruya an Urwah an Aisyah, dan bermula ini hadis yang menyatakan tentang orang tua Nabi dihidupkan. Huwa, dianya hadis itu hadis yang diriwayatkan akannya hadis dari Urwah dari Aisyah, anna Rasulullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu. Rasulullah pernah meminta kepada Tuhannya ayyuhyalahu abawaihi, supaya Allah menghidupkan untuk Nabi dua orang tua beliau. Fa ahyahuma lahu, maka Allah menghidupkan keduanya untuk Nabi. Fa amina bihi, maka keduanya beriman dengannya Nabi. Summa amatahuma, kemudian mewafatkan ianya Allah akan keduanya dua orang tua Nabi. Nah, ini ada hadis lemah tapi tidak semua. Nah, tidak untuk membela orang tua Nabi tidak harus menggunakan
hadis ini, karena ini memang hadis lemah. Ya. Qala Suhaili, berkata oleh Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'in lahu ayyakhussa nabiyahu bima syaa min fadlih wa yun'ima alaihi bima syaa min karamatih. Kata Suhaili, Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Lahu ayyakhussa, boleh baginya Allah bahwa mengkhususkan hanya Allah akan bapaknya Nabi dengan masya'a. Boleh baginya Allah bahwa mengkhususkan ya Allah akan nabinya Allah. Bima sya'a, dengan apapun yang Allah kehendaki, min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Wa yun'ima alaihi, dan bahwa memberi nikmat yang Allah kepadanya Nabi, bima sya'a, dengan apapun yang Allah kehendaki, min karamatih, dari kemuliaannya. Memang benar, Allah itu maha kuasa. Boleh saja Allah memberikan sesuatu yang khusus kepada Nabi dengan apa yang Allah kehendaki. Allah beri nikmat kepada Nabi dengan apapun yang Allah inginkan. Di antaranya semacam menghidupkan kembali orang tua Nabi misalkan. Boleh-boleh saja. Ya, tapi memang sanad hadis itu tidak kuat. Secara ilmu hadis memang tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Makanya untuk menyatakan orang tua Nabi, bapak ibu Nabi selamat itu, banyakkan para ulama tidak perlu kepada hadis ini. Cukup kepada ayat wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menghukum satu kaum hingga kami mengirim para rasul. Terbukti bahwa belum ada seorang pun rasul yang dikirim oleh Allah ke Mekah. Litundira qaumam ma undira aba'uhum. Nabi Allah mengirimkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada kaum yang belum pernah diutus Nabi sekalipun. Nah, jadi cukup ayat itu menjadi dalil bahwa orang tua Nabi selamat. Wala'alla hadzal haditsa sahha an ba'di ahli haqiqah, dan barangkali saja ini hadis itu sah ya di sisi sebahagian ahli hakikat. Jadi di antara para ulama menyatakan walaupun secara sanadnya tidak sahih, bisa saja hadis ini sah menurut ahlul hakikat. Artinya mereka dibuka hijab oleh Allah sehingga mengetahui bahwa hadis ini sahih. Atau semacam kasyaf itu, walaupun kasyaf nggak bisa jadi dalil dalam tauhid. Karena dalil tauhid yaitu kitab, sunnah sahihah, sunnah yang sahih, hadis Nabi yang sahih berdasarkan ilmu hadis. Kemudian ijma, kemudian akal. Adapun sahihnya suatu hadis menurut ahli hakikat, ini tidak bisa jadi dalil umum tentang tauhid. Tapi untuk kalangan sendiri ya boleh-boleh saja. Barangkali saja ini hadis itu sahih ya menurut sebahagian ahli hakikat. Kama yusarrihu bihi qaulu ba'dihim, sebagaimana menjelaskan dengan nyama oleh perkataan ba'duhum. Ada sebahagian ulama membacakan syair ini yang menunjukkan bahwa beliau itu meyakini bahwa hadis tentang dihidupkan dua orang tua Nabi itu sahih. Apa bunyi hadisnya? Ayqantu anna aban nabi wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari. Aku meyakini bahwa sungguh bapak Nabi, ibu Nabi telah dihidupkan keduanya oleh Tuhan yang mulia. Hatta lahu syahida, hingga baginya Nabi bersaksi oleh keduanya bapak dan ibu bisidqi risalah, dengan benarnya risalah. Ini ada pensyair menyatakan, aku yakin bapak Nabi, ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah sehingga keduanya bersaksi kepada Nabi bahwa Nabi itu membawa risalah yang benar. Saddiq, percayakan olehmu. Beliau mengajak siapapun yang membaca syair ini untuk ikut percaya. Fatilka karamatul muhtar, demikian itu kemuliaan yang pilihan. Kamaratul muhtar, kemuliaan Nabi, muhtar Nabi. Hadal hadis, bermula ini hadis. Wa man yaqulu bi dha'fih, dan siapapun yang berpendapat ia dengan lemahnya ini hadis, fahuwa dha'ifu anil hakikah ari, maka dianya orang itu lemah dari hakikat. Ari, lagi sunyi ia dari hakikat. Jadi yang bikin syair ini menyatakan, ini hadis, barang siapa yang berpendapat bahwa hadis tentang dihidupkan orang tua Nabi hadis lemah, berarti orang itu jauh dari hakikat, tidak punya ilmu hakikat. Nah, begitu. Ini ada beberapa ulama zaman dulu mengarang kitab untuk menyatakan tentang selamatnya orang tua Nabi, termasuk Imam Suyuti mengarang banyak kitab, ada 3-4 kitab tentang keselamatan ibu Nabi. Termasuk juga Abu Bakar Ibnul Arabi, ini luar biasa, beliau keras malah. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama. Waqad su'ilal qadhi Abu Bakar bin Arabi ahadal a'immatil malikiyah an rajulin qala inna aban nabi finnar. Sungguh ditanyakan akan qadhi Abu Bakar bin Arabi. Siapa Abu Bakar bin Arabi? Ahadul a'immatil malikiyah, salah seorang ulama Maliki.
Jadi pernah ada yang bertanya kepada Abu Bakar Ibnul Arabi tentang seorang laki-laki yang berkata, ya inna aban nabi finnar. Ada orang bertanya, bagaimana seorang menyatakan bahwa bapak Nabi dalam neraka? Apa jawaban Ibnul Arabi ini? Keras. Fa'ajaba bi annahu mal'unon. Menjawab ianya Ibnu Arabi bahwa sungguh orang laki-laki itu terkutuk. Siapapun yang menyatakan orang tua Nabi dalam neraka terkutuk. Nah, ini bahaya ini. Nah, keras, luar biasa. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berkata ya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti oleh mereka akan Allah dan Rasulnya, melaknat akan mereka oleh Allah di dunia dan akhirat. Wa adalahum adzaban muhina. Allah siapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Wala adza a'dham min ayyuqala inna abahu finnar. Dan tidak ada menyakiti Nabi yang lebih besar dari menyatakan bahwa orang tua Nabi dalam neraka. Ini menurut Ibnul Arabi. Nah. Begitu. Luar biasa. Kaifala, bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Bagaimana tidak orang yang menyatakan orang tua Nabi dalam neraka, dia berarti sudah menyakiti Nabi. Waqad rawa Ibnu Mandah wa ghairuh. Sungguh telah meriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan lainnya Ibnu Mandah dari Abi Hurairah, qala berkata ianya Abi Hurairah, Ja'a Sabi'ah binti Abi Lahab ilan Nabi. Datanglah oleh Sabi'ah binti Abi Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sabi'ah binti Abi Lahab datang kepada Nabi. Ini masih kerabat Nabi. Faqalat, berkata ianya Sabi'ah, ya Rasulullah, innan nasa yaquluna anti bintu hatabin nar. Ya Rasulullah, manusia berkata, engkau itu putrinya pembawa kayu bakar neraka. Karena Abi Lahab sudah dalil nyata tabat yada Abi Lahab bahwa Abi Lahab neraka. Kemudian anak Abi Lahab ini orang yang beriman. Ada orang menyatakan, hei, dia itu anaknya penghuni neraka, anak atau putri dari pembawa kayu api neraka. Ketika Sabi'ah ini mengadukan halnya kepada Rasulullah, apa kata Rasul? Faqama Rasulullah, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mughdibun, sementara Rasul itu dalam keadaan marah. Faqala, Rasul berkata, ma balu aqwamin yu'zuni fi qarabati. Apa? Ma balu aqwamin, kenapa itu kaum-kaum itu mereka menyakitiku dalam kerabatku? Wa man azani faqad adallah, barang siapa yang menyakitiku maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Nah, jadi makanya bahaya kalau kita sembarangan menyatakan bapak Nabi neraka. Nah, makanya ulama menolak hadis itu walaupun dalam Sahih Muslim. Ulama-ulama yang tidak berani menolak hadis karena berbagai macam alasan, ada juga yang percaya. Ya. Adapun ulama yang mentakwilkan bahwa inna abi, sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka, abi di situ diartikan dengan paman, itu alasannya enggak kuat. Karena siaknya enggak mendukung. Di mana laki-laki yang datang kepada Nabi bertanya, bapakku di mana ya Rasulullah? Dalam neraka. Karena Nabi tahu yang dia tanyakan itu bapaknya. Masa Nabi menjawab, bapakku dan bapakmu dalam neraka, tapi bapakku yaitu pamanku. Jadi itu enggak nyambung. Karena Nabi seorang yang fasih, tentunya antara pertanyaan dan jawaban harus nyambung. Kalau dia bertanya tentang bapak, ya Nabi harus menjawab tentang bapak. Enggak boleh mengatakan bapak maksudnya paman. Makanya diartikan bapakku maksudnya pamanku. Para ulama tidak mendukung alasan itu. Lebih cenderung kepada hadis itu langsung ditolak. Di antara ulama yang menolaknya siapa ini? Waqad allafat Jalalus Suyuti, dan sungguh telah mengarang oleh Jalal Suyuti, Imam Suyuti, mu'allafatin, banyak karangan, fima yata'allaku binajatihima, pada ma yang berhubungan ia dengan selamat keduanya orang tua Nabi. Jadi Imam Suyuti ini salah seorang ulama yang banyak mengarang kitab membahas tentang orang tua Nabi selamat. Fajazahullahu khairan, semoga membalasi akan beliau oleh Allah akan kebaikan. Wa sayati fil khatimah anna ba'dahum yasbutul imanu li jami'i abaihi sallallahu alaihi wasallam. Akan datanglah pada khatimah nanti bahwa sungguh sebahagian mereka ulama itu menetapkan ya akan iman bagi semua bapak-bapak Nabi. Jadi di ujung kitab nanti di khatimah beliau membahas bahwa semua orang tua Nabi sambung menyambung,
selamat semuanya. Hadza khulasatu ma raaitu al-an. Ini kesimpulan yang telah aku lihat akan nyama sekarang. Fad'uli bil ihsan, maka berdoa olehmu untukku dengan kebaikan. Semoga Allah menerima amal baik beliau. Jadi panjang benar ini, nggak habis. Jadi antara lain kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti tadi, ini Masalikul Hanfa Lis-Suyuti, ini kitab karangan Imam As-Suyuti. Wad-Darhul Manifah lahu, bagi Imam Suyuti juga. Wal Maqasidul Munifah, karangan Imam Suyuti. Wal Maqasidus Sundusiyah, baginya Imam Suyuti juga. Wat Ta'zimu wal Minnah, nggak tahu punya siapa. Wan Nablul Jaliyah kulluha fi mas'alati abawain Nabi, semuanya membahas tentang dua orang tua Nabi. Ya, jadi banyak kitab Imam Suyuti yang membahas tentang keselamatan orang tua Nabi. Barangkali ini sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.